terlalu kecil, dari kejauhan nggak kelihatan. Itu dari wayang Cikampus. Dan wayang Cikampus sendiri itu mempunyai ciri khas yang berbeda, sangat unik, dari tatahan, dari suntingan atau kulasan atau warna, dari postur tubuh yang posturnya itu agak mirip Solo, tapi tatahannya agak mirip Jogja. Karena ini terpengaruh dari kebanyakan itu Yogyakarta dan Kedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, panjang umur proses karya. Terima kasih kawan-kawan. Dan saya mengaturkan terima kasih kepada semesta karena menganugerahkan kita pertemuan yang mesra pada siang hari ini. Juga kepada Win Suisa, ini rodo angel lagi blibet. Saisu, rodo blibet ilaku. Terima kasih banyak, dan kepada Kang Mas saya, Mas Bima, kita bisa berjumpa siang hari ini untuk kita ya ngobrol-ngobrol lah tentang wayang. Slide-nya udah siap kakak-kakak? Jadi mohon maaf ini proyektornya karena ada kendala, jadi untuk materi nanti bisa di-share lewat grup saja. Oh oke. Malah lebih singkat, padat, dan jelas. Terima kasih, karena ini kemarin saya keasikan bikin, didawuhi mas saya keasikan bikin, wah dapat momen kesempatan tuh saya bikin, waduh kok jadi 20 slide ini kepiye iki aku iki. Karena ya kalau kita berbicara tentang persebaran wayang ya kawan-kawan, itu sangatlah luas. Makin kesini, kalau kita pinjam istilah Gen Z saat ini, makin kesini makin kesana. Itu serius terjadi. Saya sendiri bukan mentakbiskan diri sebagai seorang akademisi ataupun seorang peneliti, tapi di sini saya hanyalah penikmat dan juga pelaku. Buat kawan-kawan yang ingin ngulik-ngulik wayang juga, saya tak promosi dulu sebelum kita mulai ya. Saya silahkan kulik di TikTok saya, akun mengaku dalang, silahkan di follow. Itu juga saya akan ngobrolkan wayang-wayang di sana, karena sebagian yang saya dapatkan untuk kita obrolkan lah, kita sharingkan siang hari ini juga sudah menjadi konten di sana. Itu kita mulai tentang pertama kali wayang itu ada. Sebenarnya ini di forum-forum dan dimanapun itu sudah sering sangat dibahas. Terutama tentang bukti-bukti tertua ada. Bisa kita sebutkan misalnya dalam Prasasti Kuti 840 Masehi itu sudah ditemukan kata haringgit. Nah, haringgit sendiri ini teman-teman, haringgit bisa kita terjemahkan seseorang yang mendongeng, seseorang yang sedang bermain dengan tutur, dengan alat-alat. Sehingga dalam penafsiran saya sendiri itu bisa diterjemahkan bahwasanya dalang sudah ada sejak 840 Masehi di Nusantara, di Indonesia. Profesi seorang dalang. Haringgit, ringgit sendiri bisa kita tafsirkan wayang. Tapi apakah ini jelas wayang? Nah, selanjutnya ada bukti selanjutnya. Mungkin nanti bisa kawan-kawan bisa searching karena ini banyak banget di Google. Ini sudah sangatlah umum sebenarnya. Selanjutnya ini adalah sebuah prasasti yang diperkirakan berasal dari masa Dyah Balitung, yaitu ini fenomenal, viral pada masanya, prasasti Wukayana. Itu sangat jelas, Mawayang Badyang. Silakan nanti dicari sendiri ya, panjang banget. Mawayang Badyang. Kata wayang sudah ada pada sekitar masa itu, pada 800-an Masehi di Nusantara. Mawayang Badyang, Bimaya Kumara, kisah tentang Bima. Sama dengan hari ini, kita nanti akan menyajikan pagelaran wayang dengan lakon Bima Ngaji ya Kang Mas. Bima Ngaji, itu sama. Jadi ini kayak rekonstruksi ulang masa lalu, semesta tidak berkhianat begitu. Nah, semakin rinci lagi nanti jika kawan-kawan akan menemukan di naskah Kakawin Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa, tahun 1030 Masehi. Itu ada kata-kata yang juga fenomenal, hanonton ringgit, manangis asakel muda, bla 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 bla, panjang. Tapi intinya itu sudah ada pertunjukan bayang-bayang. Pada sekitar 1030-an itu ada pertunjukan bayang-bayang, ada orang yang memainkan pertunjukan tersebut, bahkan penonton
nanti di bait itu ada dijelaskan juga, penonton ketika melihat performing atau pertunjukan tersebut, dia ikut merasakan, dia ikut dalam euforianya, dalam ruang, waktu, dan peristiwanya. Itu yang pertama, tercatat tentang wayang ada di Nusantara. Kita lanjut. Kita akan lanjut suatu hal yang sangat membagongkan. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar tentang asal-usul wayang. Bahwasanya wayang itu dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Apakah demikian? Kita buka fakta yang membagongkan. Tapi saya disclaimer, saya tidak mengklaim kebenaran di sini. Kita bisa berdiskusi, kita bisa menemukan variabel lainnya. Pertama, menurut saya sendiri, bahwasanya wayang itu dikembangkan, bukan diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, dikembangkan. Jadi sudah ada, kemudian Kanjeng Sunan mengembangkan kembali, menyesuaikan dengan eranya. Ini sesuai dengan tradisi lisan dan data yang saya temukan oleh dosen UIN Raden Fatah Palembang. Beliau bernama, nanti tidak salah ya, Pak Andi Sarifudin. Beliau meneliti tentang asal-usul wayang gaya Palembang. Loh, Palembang ada wayangnya? Ada, tapi pelan-pelan dulu. Kita nanti akan bedah satu-satu, wayang itu persebarannya dari mana. Kita pertama dulu tentang, ini wayang ini bermula cikal bakal itu tadi sudah berkembang, kemudian berkembangnya dari mana? Nah, kita tidak akan lepas memang dari era Demak, kerajaan Demak. Cuma, wayang yang tercatat ditemukan oleh Pak Andi, ternyata adalah wayang gaya Kedu yang dibawa dari Demak ke Palembang di masa Raja pertama Kerajaan Palembang Ki Gedeng Suro 1553-1575 dari Kesultanan Demak. Jadi sudah ada wayang di tanah Jawa ini yang dibawa ke sana. Selanjutnya ada lagi kah buktinya? Ada. Yaitu sebenarnya kalau ada slide itu mungkin lebih enak, tapi nggak apa-apa, nanti kawan-kawan bisa kulik sendiri. Saya akan sebenarnya di sini ada foto yang juga cukup membagongkan. Ada salah satu artefak wayang tertua yang kami temukan, yaitu di daerah Mendolo Wonosobo. Itu dinamakan Semar Sidunuk. Semar Sidunuk sendiri dulu itu kan, kalau kawan-kawan pernah lihat wayang Semar ya, kita bayangkan wayang Semar itu kan di bagian kakinya itu dulu ada inskripsi atau angka tahun 1400 sekitar segitu. 1400. Dan konon Semar itu dipahat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan menggunakan jempolnya. Itu tradisi lisan yang ada. Nah, bentuk wayang ini sangat serupa dengan yang saya temukan di Keraton Kacirebonan. Ada lagi Semar Si Beduk. Itu juga konon buatan Sunan Kalijogo. Nanti kawan-kawan ketika bisa buka, ini bisa dibandingkan. Jadi wayang itu sudah ada dan berkembang di era Kanjeng Sunan Kalijogo dan juga Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini kawan-kawan tadi ada yang dari Cirebon kan? Terima kasih. Ini juga apa ya? Pertemuan semesta. Pertemuan semesta yang luar biasa. Nah, bicara tentang wayang mula-mula ini piye toh? Kawan-kawan kan selama ini mengenalnya itu gayanya itu gaya atau gagrag ya, corak itu adalah yang familiar itu kan sekarang itu gaya Surakarta. Kemudian kemarin itu ada dalang yang fenomenal Ki Sinolubro Yogyakarta. Nah, wayang ini bagaimana? Yuk kita buka. Di era Kesultanan Demak ada 3 wayang yang sudah ditemukan dan berkembang. 3 wayang, bukan wayang sih, 3 gaya, 3 gagrag yang sudah berkembang. Dan 3 pilar inilah yang akan mempengaruhi wayang ini sampai kemana-mana. Sampai bersebar di tanah Jawa. Pertama adalah yang tadi saya sebutkan adalah wayang gaya Kedu. Kedua, gaya Cirebon. Ketiga, gaya Jawa Timur atau yang akrab dikenal sebagai gaya Jegdong. Itu terjadi sekitar
Kalau sedangkan kita bedah satu-satu aja, biar lebih enak. Kita bedah satu-satu tapi singkat pada jelas ya kawan-kawan, biar lebih mudah. Nah, kita bicara gaya kedu. Gaya kedu tadi sudah kita singgung sebagai sepuh. Kalau bahasanya Gen Z sekarang kan sepuh ya, si sepuh. Betul ya, panjang betul ya, dari abad ke-9, awal abad ke-9 Masehi sampai kemudian tadi pecahnya Jogja Solo ya, kemudian pasca Giyanti, terus kemudian ada Pangeran Mangkubumi dan Patih dan Rojo dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dulu memang ada jabatan Patih ya di Yogyakarta itu dulu ada jabatan Patih yang dihapus oleh Sultan tahun 1940. Ya. 43 atau 44 ya? 43 sekitar Sepang 43. Patih dan Rojo yang terakhir itu kan meninggal, terus kemudian jabatan Patih itu dihapuskan sama Sri Sultan pada saat itu. Nah sekarang setelah dari sejarah dan perkembangannya, kita akan beralih kepada proses kreatif mendalam yang akan dipaparkan oleh Mas Bimo Setio Aji. Silakan Mas Bimo Setio Aji. Tepuk tangan ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia selalu dalam rangka seminar nasional yang diselenggarakan di gedung GSC UIN Saiju dengan tema pengenalan dan pengembangan wayang. Ya, saya sebelum akan masuk ke materi, saya akan mengaturkan salam hormat saya kepada tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga rekan-rekan saya kepada semua mahasiswa dan mahasiswi dari UIN Purwokerto dan dari mana saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya minta tepuk tangan untuk UIN Purwokerto, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali adanya kegiatan yang semacam ini. Saya sebagai seniman yang magang menjadi dalang, saya itu belum jadi dalang karena kata bapak, kata Simba itu kalau menjadi dalang itu sangat berat. Jadi tidak boleh neko-neko, tidak boleh main cewek juga gitu. Makanya saya magang menjadi dalang gitu. Saya masih jauh dari kata layak. Saya bangga sekali. Ini yang saya sebut adalah agama yang berbudaya, yaitu di UIN. Jadi kata bapak itu antara adat, sahadat ditambah dengan budaya itu kalau bisa menjadi satu itu akan sangat luar biasa. Apalagi kalau di adat, sahadat, budaya itu kalau bisa, kalau bahasa urip atau bahasa pedalangan itu ada hananiro, hananingsun. Jadi kowe yo aku yo kowe, tidak ada jarak. Bukan lagi tataran kawulo gusti kawulo itu terlalu tinggi, tapi hananiro, hananingsun. Kita itu sama sebetulnya. Begitu. Karena budaya adalah alat pemersatu bangsa. Kenapa saya berani berbicara budaya adalah alat pemersatu bangsa? Dengan budaya kita bisa saling kenal, dengan budaya kita bisa mengetahui sejarah dan lain-lain mungkin yang itu keterkaitan dengan Islam sebetulnya. Langsung saja, karena sudah dijelaskan oleh Kang Mas saya juga ini yang sangat luar biasa, Mas Sukana ini tadi sudah panjang kali lebar kali luas dan sebagainya. Mungkin kalau anak-anak dari UIN mungkin agak sedikit berpikir keras Kang Mas. Mendengarkan apa penjelasan dari panjenengan tadi, tapi ya kita harus mau tidak mau itu harus mengakui bahwa wayang itu diciptakan oleh semesta untuk kita bisa mengenal tataran ketuhanan dan mengenal apa arti kata hidup. Jadi kalau menurut saya wayang adalah ciptaan semesta untuk kita bisa mengenali tataran ketuhanan pada saat itu hingga sampai sekarang. Saya akan perkenalan singkat karena ada pepatah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, setelah sayang biasanya diambil orang, biasanya seperti itu. Tikungan tajam. Tikungan tajam. Saya nama Bimo Setio Aji, asli dari Banyumas, Pagralang, Pemerajen. Saya anak pertama dari Ki Kukuh Bayu Aji dan ibu saya Sulistyo Rini.
Saya adalah seorang seniman yang magang menjadi dalang. Satu kali lagi, jadi saya bukan dalang. Jangan memanggil saya Ki Dalang, jangan memanggil saya Mas Dalang. Saya itu seniman, saya itu sama lah seperti panjenengan sami, bahkan saya lebih asor derajatnya. Saya lebih asik dipanggil Mas Bima atau Bim atau tadi itu apa Su itu tadi ya. Lebih asik seperti itu. Jadi panggilan saya ya begitu. Karena kita diciptakan adalah untuk saling menyayangi begitu. Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu perkembangan wayang Banyumas dari masa ke masa. Nih, yang saya fokuskan adalah perkembangan wayang gagrak atau versi Banyumas. Kalau Kang Mas saya tadi kan keseluruhan ya. Dari mungkin dari Kedu, lalu Cirebon, Cekdong, ada lagi Yogyakarta, Surakarta, ada lagi dari mana tadi? Palembang juga. Nah, saya fokus ke Banyumas karena hidup saya dan saya bisa sampai seperti ini itu karena di Banyumas. Jadi di Banyumas sendiri itu ada 3 era perkembangan wayang. Sebetulnya lebih dari 3. Kebetulan saya juga satu tim dengan Mas Sukana ini atau akun mengaku dalang. Ini lagi proses membuat buku yang isinya di situ mengangkat wayang Banyumasan. Jadi saya ambil 3 saja. Ada 3 era perkembangan di Banyumas khususnya ya. Tapi saya ambil dari Purbalingga, lalu lari ke Cilacap sedikit. Itu daerah Cikampuh yang sekarang itu terkenalnya Cikampuh. Lalu yang terakhir perkembangan generasi milenial wayang Chandra Birawa atau punya saya dan bapak saya sendiri. Ya ini Chandra Birawa jelek-jelek seperti apapun ini adalah dari Banyumas dan untuk Banyumas. Jadi ada 3 perkembangan. Lalu secara singkat perkembangan di daerah Banyumas, mohon maaf saya itu vokalnya agak keras. Memang saya nggak bisa halus-halus seperti teman-teman, jadi saya agak keras seperti ini. Cocok. Soalnya kalau nanti terlalu formal itu nanti ngantuk. Ini aja saya lihat udah agak boring. Ya, karena apa sih itu wayang nggak tahu. Saya tanya kemarin kepada perwakilan mahasiswa yang di sini. Tahu wayang nggak tahu Mas. Aduh, saya sangat ini yang saya salahkan itu sebetulnya bukan mahasiswinya, tapi yang saya salahkan adalah diri saya sendiri. Berarti saya masih gagal membawakan wayang ini supaya lebih diterima oleh generasi Z. Jangankan generasi Z ya, milenial aja banyak yang belum tahu tentang wayang itu. Sejarah singkat perkembangan di daerah Banyumas. Saya awali dari wayang di daerah Purbalingga. Teridentifikasi wayang Banyumas pertama kali yang ada di daerah Purbalingga adalah pada tahun 1680. Menurut tradisi lisan, wayang Banyumas adalah perpindahan atau pertemuan budaya antara Cirebon, Kedu dengan Banyumas. Perkembangan ini dimulai dari daerah Purbalingga dan sekitarnya. Ini corak wayang atau bentuk wayang sedikit bercampur dengan gaya Cirebon dari segi kapangan. Kapangan tahu nggak ini? Di sini ada nggak tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Kapangan itu postur tubuh atau bentuk tubuh, nah, atau bodi wayang. Itu namanya kalau bahasa pedalangan itu namanya kapangan. Dan bedahan. Kalau bedahan itu pahatan yang ada di muka. Itu namanya bedahan. Sangat berbau sekali dengan sub gaya Cirebon secara letak geografis. Daerah ini adalah daerah lereng Gunung Slamet. Nah, sedikit menjawab pertanyaan kenapa boneka wayang berbahan kulit, kalau yang daerah Purbalingga itu lebih tebal daripada bukan daerah Purbalingga. Itu karena udara di sana lebih dingin, jadi proses pembuatan wayang pada saat mentang tidak maksimal. Perkembangan di daerah ini sangat singkat sampai sekarang belum diketahui sebab dan akibatnya. Contoh ini satu, supaya agak ada pemandangan. Ini saya sudah sanggup kapan. Ini adalah tokoh Bima atau tokoh Werkudara. Ini menurut tradisi lisan yang terjaga. Ini adalah wayang Banyumas pertama kali. Ini tahun 1680 wayang ini.
Ini bahannya dari tanduk kerbau atau sumu kebo. Ini yang namanya pesatan. Gabitnya itu pesatan. Pesatan itu tanpa sambung. Kalau sekarang nggak ada bahan seperti ini. Kalau ada pun untuk gagangnya saja ini harganya bisa sampai 2 juta. Kalau untuk saat ini. Ini namanya Toko Werkudara. Kalau kita lihat dari postur tubuhnya, ini adalah wayang prayungan. Apakah itu prayungan? Prayungan adalah percampuran gaya dari Kedu, Cirebon sampai ke Banyumas. Jadi kalau mungkin ada yang mengeklaim kalau ini wayang Cirebon, oh bukan. Kalau ini wayang Kedu, bukan. Ini adalah wayang Banyumas pertama kali. Ini cuman masih ori semua, tapi muka saya cat lagi karena biar kelihatan wondonya atau bedaannya. Ini wayang daerah Purbalingga. Lalu berkembang lagi nih di Purbalingga. Dari zaman ke zaman ada lagi tokoh Bima juga. Nah, cuma dengan bentuk yang berbeda. Ini mungkin lebih kecil ukurannya dari yang Bima tadi. Ini juga dari Purbalingga. Kalau ini dari daerah Kejobong. Ini tokoh Bima juga. Jadi kalau wayang Banyumas itu ya tatahannya atau kehatannya itu agal-agal atau besar-besar seperti ini ya memang dulu mungkin keterbatasan alat dan lain sebagainya. Ini juga wayang daerah Purbalingga. Jadi persebaran wayang Banyumas pertama itu dari Purbalingga. Lalu berkembang lagi. Nah, ini juga di daerah Kejobong. Kalau ini yang membuat ini masih ada prasastinya ini Sastro Miarjo. Nah, yang bikin wayang ini dari Purbalingga juga Kejobong. Saya dapat dari sana. Kebetulan saya di rumah juga ada koleksi sekitar 700-an lebih wayang lawas Banyumas yang masih tersimpan. Saya amankan. Ini wayang Purbalingga, daerah Purbalingga. Lalu kita masuk lagi ke daerah Sikampuh atau Cikampuh. Dulu itu namanya bukan Sikampuh tapi Cikampuh. Pada tahun 1920 di daerah Cilacap, desa Sikampuh, mulai ada peradaban penatah dengan peralatan seadanya dan wayang minimalis. Terciptalah wayang yang berukuran lebih kecil dengan istilah kidang kencana. Kalau kidang kencana itu lebih kecil wayangnya ukurannya. Berawal dari wayang keraton, yakni Kyai Abimanyu, hiasan atau buatan habis 10, yang berarti wayang memiliki postur tubuh lebih kecil dibanding wayang pada umumnya. Berbeda dengan di daerah Purbalingga. Jadi Sikampuh lebih di daerah pesisir pantai, makanya Cilacap untuk pengolahan kulit itu lebih maksimal dan lebih bagus. Awal mula dinamai wayang Cikampuh pada tahun 1960 itu di RRI Purwokerto. Itu yang memberi nama wayang Cikampuh atau Sikampuh itu kalau nggak salah Jenderal Pandam Guritno. Jadi Jenderal Pandam Guritno itu dulu mengumpulkan semua pengrajin wayang kulit di RRI Purwokerto, lalu dicari mana yang paling bagus. Nah kebetulan masih terah dengan saya, namanya itu Ki Wira, itu namanya. Itu penata paling bagus sebenarnya Mas. Itu masih garis keturunan saya, masih buyut saya. Itu cikal bakal diberi nama Cikampuh. Saya juga ada contohnya tokoh Werkudara juga, tapi belum saya gapik. Nah ini juga buatan dari Cikampuh. Ini tatanya Eyang Wir, penata terbaik di Banyumas. Ukurannya agak kecil seperti ini, mungil. Nah mungkin ini bisa buat pajangan atau sekarang pakai wayang seperti ini terlalu kecil, dari kejauhan nggak kelihatan. Itu dari wayang Cikampuh. Dan wayang Cikampuh sendiri itu mempunyai ciri khas yang berbeda, sangat unik. Dari tatahan, dari sunggingan atau kulasan atau warna, dari postur tubuh yang posturnya itu agak mirip Solo, tapi tatahannya agak mirip Jogja. Karena ini terpengaruh dari kebanyakan itu Yogyakarta dan Kedu juga.